Oke, terputus saudara-saudara karena jarang pakai share langsung nih. Musik pandemik, bentar. Cik, Ini oke. online gini bang ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, manusiawi. Sampai mana tadi bang ya? Kita ngobrol sampai di, Hmm, Mana ya? oh ini, nyiptain lagu. Buat, Ya, akhirnya lu stuck nggak bisa nyiptain buat hijau daun karena sudah terlalu banyak keluar ya. Jadi mau buat balik lagi bukan agak repot nih. ya, gua bukan nggak bisa bikin lagu untuk hijau daun, tapi mau masuk Ah, kembali ke zona hijau daun itu susah. zonanya, suasananya Akhirnya ya, gua ya betul. gua minta untuk stop Pak, jangan bikin lagu buat orang lain lagi. Gue bilang kayak gitu. Ini udah saya setengah Mm-mm. mati susah mau balik lagi gitu ke karakter hijau daunnya. Iya, iya. Nah akhirnya setelah gua eh, nyanyi itu sudah terbiasa lagi ke hijau daun. Album yang pertama kan sukses besar, alhamdulillah gitu kan. Betul. Kemudian album kedua nih, bisa dibilang album penentuan nih, album penentuan. Mm-mm. Nah, setelah itu album kedua, gue bikin lagu setiap detik. Setiap detik ini Iya. lagu religi sebenarnya, lagu religi. Tapi Pak Yan ngelihat potensi lagu ini jangan dibikin lagu religi. Wah nggak mau gua. Pak, orang awalnya memang udah religi kok gimana mau dibikin? Enggak. Coba dibikin kayak kita memikirkan seseorang, tapi orang itu Mm-mm. selalu ngeganggu kita setiap saat. Coba deh kamu pikirin. Akhirnya gue terima lah saran dia tuh, tapi gue minta kasih saran juga. Gue minta permintaan juga. Kita Mm-mm. bikin dua versi. Oh gitu. Satu versi yang umumnya, Mm-mm. Satu yang yang religi. kedua versi religi. Nanti versi religi nanti kita rilisnya nggak di tahun ini deh, oke tahun depannya. Itu versi Oke. religinya, itu kan. Dengan lirik yang sama atau beda tuh bang? Beda. Jadi Oh beda. tetap setiap Ah, ah. detik, tapi ada kata ya Allahnya, yang itunya Oh ada, iya, tapi iya, liriknya iya. beda. Maksudnya yang setiap Iya, iya. detiknya diambil. Itu. Itu rilis juga ya? Berarti rilis juga ya? Rilis Sempat juga, rilis juga. rilis juga, Oh rilis gitu. juga. Nah, jadi religi version di situ. Mm-mm. Oh iya. Tuh. Nah, jadi album kedua itu akhirnya booming lagi juga, alhamdulillah. Itu Itu di tahun meneruskan berapa tren yang bang? album pertama. Album Hijau kedua daun itu tahun tahun 2011. Hijau Hijau daun Daun itu 2005 2009. 2006 ya? 2009. 2009. 2009. Itu Berarti Hijau Daun. 2011 kita album kedua mm-mm. sampai 2013 ya. Ya, 2014 album ketiga. Di 2014 kita di album ketiga. Nah, album Mm-mm. ketiga ini gue kayak coba ngikutin Padi ya dulu ya. Gue coba ngikutin Ah, Padi. Album ketiga ini bener-bener album. Kalau Padi album darknya lah ya. Album ah. ketiga Padi itu lagu hitam lah ya. Hitam dulu kan yang Hitam. Ya. hitam. Album dark mereka lah. Album kegelapan mereka. Mm. Nah, teman kalau Hijau Daun enggak. Album ketiga kami itu album kalau bisa dibilang buat kita album yang cukup berani lah. Itu karena nggak ada lagu yang cengkok Melayu blast di situ di album ketiga. Malah sound distorsinya yang kita kita lebih lebih apa? Lebih angkat Lebih. gitu ya. Jadi dulu yang gue suka-suka lagu-lagu model-modelnya kayak ya Simple Plan, kayak model-model lagu-lagu kayak Hmm. gitu. Lagu apa sih namanya?
Ryzen itu apa siapa sih ya? The Calling, Robustang. Ryzen, ya Habasteng itu. Iya. Gue implementasi di album itu. Jadi kayak Click Pipe juga gue suka juga waktu itu kan. Akhirnya Oh. di album ini Jadi kita nggak mau diatur-atur Pak. dari itu Gue ya? bilang. Masuk ke situ semua influence. Gue bilang. Band-band itu. Gue bilang album ketiga sama produser gue, kita jangan diatur-atur ya Pak ya. Maksudnya album ini ya kan kita udah 2 tuh. Album satu, album kedua ini maksudnya ya udahlah, lu label udah diuntungkan secara finansial, secara apapun udah diuntungkan kan. Ibaratnya album ketiga nih bener-bener hasrat kami sendiri gitu, kita maunya yang ini. Ya bukannya nggak ada lagu melo, ada lagu melo juga ada. Cuman gue bilang melonya ya, tuh masih gimana, Bang? Hah? Lebih ke personality ya untuk album ketiga ya, lebih pengen menunjukkan kita lebih main gitu. Lebih main sound ya di album ketiga tuh lebih main sound, lebih main sound, lebih main apa looping juga gitu di album ketiga. Jadi ada rocknya lah, sisi rocknya Hijau Daun lah di album ketiga. Bisa dicek aja kayak lagu Tahukah Engkau, lagu Titip Hatiku, terus itu distorsinya walaupun mellow tapi distorsinya inilah gitu ya. Dominan. Iyalah pokoknya ger aja kalau di ini lihat. Dan itu memang jadi pembeda gitu. Jadi kayak kayak lagu Vertical Horizon juga ada di situ juga. Model melonya kayak Vertical Horizon, melonya. Iya. Gitu. Nah, kemudian setelah album itu memang cukup terhenyak orang-orang juga dengan lagu itu gitu kan, dengan format lagu itu. Alhasilnya memang banyak sekali Klorovers yang ngerasa aneh gitu, kok berubah, kok gini gitu kan. Ya buat kita happy aja gitu kan. Akhirnya bisa nih gue bikin orang nanya-nanya nih gitu kan. Tapi gue bikin kayak gini. Gue sama anak-anak Hijau Daun itu kalau bikin album pertama Boris, kita udah prepare untuk album kedua. Jadi album pertama kita bikin, album kedua tuh udah kita preparein. Gitu ya. Album kedua kita bikin, kita udah jalan ini. Album ketiga gue pikirin maunya kemana. Album ketiga kita pikirin, album keempat kita pikirin. Nah, jadi album ketiga saatnya kita bikin itu banyak banget Klorovers atau pencinta musik Indonesia kayak ngerasa kehilangan, Hijau Daun kok kehilangan arah atau apa segala macam gini loh. Semua band tuh pasti punya titik ini gitu. Iya, semua fase band itu pasti, ya. Benar. Fase yang pengen keluar dari zona nyamannya. Tapi gue udah berpikir di album keempat kita balik lagi nih gitu. Di album keempat kita udah berpikirin. Bang Hose udah balik lagi. Album keempat ya? Bukan, album kelima. Oh, itu kelima. Oh, yang keempat itu yang apa, yang single itu? Single yang album keempat itu lagu Cahaya Cinta, itu judulnya Cinta Tak Pernah Singgah. Terus 5 menit. Terus lagu Bertahan. Macam-macam ya. Nah, di situ malah album keempat kita itu albumnya bisa dibilang soundtrack FTV semua. Iya. Panen FTV, itu kayaknya. Pokoknya lagu Kekasih Cadangan gitu ya, FTV itu. Terus itu Ku Ingin Engkau itu jadi masuk soundtrack FTV SCTV semua rata-rata. Nah, jadi situ bahkan sampai sekarang masih dipakai lagu-lagu itu. Nah, kemudian album kelima, di album kelima ini sebenarnya perpindahan label, gue sama produser gue ini menemukan satu chemistry. Yang mana? Menemukan satu ya Dosa Udaya. Bang Dosa Udaya. Siap. Menemukan satu chemistry bahwa gue kan pengen downgrade ya. Downgrade itu dalam artian gue pengen Hijau Daun tuh biar bisa lebih luas lagi.
lebih luas lagi. Gue ngobrol sama beliau, gimana ya Pak, musik hijau daun tuh harus digimana ini? Gue bilang kayak gitu. Coba deh, mau nggak kamu coba bawain lagu orang lain kayak gitu kan? Iya. Ya karena gini, formula yang gue racik untuk downgrade nggak bisa. Gue udah main di middle. Downgrade itu maksudnya main di pinggiran ya, untuk entitas yang Main lebih ke bawah di pinggiran lagi, gitu. main ke bawah Iya, ke lagi, bawah ya. main ke Oh bawah ya, lagi. siap. Jadi Lebih ke entitasnya kalau ya. dulu identitas itu Wali yang main di bawah tuh ya. Musik Iya, iya, rakyat iya. jelata lah kalau bisa dibilang gitu. Nah, Armada pun turun downgrade itu turun kasta ibaratnya pas di lagu apa namanya? Pergi pagi pulang pagi gitu, Iya, iya. di Mabuk Cinta gitu Mabuk kan. Cinta. Sebenarnya Hijau Daun sama Armada itu sama, range musiknya sama. Oh Range iya. musiknya sama itu. Berarti itu Nah, memang bagian strategi ya, atau memang ya strategi untuk iyalah. tetap ini ya. Memang disadari Tetap, betul ya, ya memang ya. karena ya memang kita sadari, karena saat itu gitu ya, kita bersaing dengan K-pop waktu itu kan, sama Oh K-pop. iya, Kita lagi mau banyak K-pop keren-kerenan, itu benar. mau keren-kerenan musik atau mau ini segala macem, sama K-pop jelas Ya. lewat itu. Apalagi Lewat. saat itu strateginya sudah mulai tuh band-band ini tergerus nih. Udah mulai tergerus Iya. nih band-band ini. Dengan K-pop, Udah mulai dengan banyak duo satu ya. persatu tumbang, udah banyak Mm-mm. satu persatu tumbang. Iya. Dan anehnya nggak ada band lagi dari major label itu yang naik. Oh gitu, Zaman termasuk itu. Sony. Iya. Jadi band-band kayaknya saatnya K-pop itu untuk band baru untuk bisa bangkit. Gue tanya sama lo, K-pop itu dari tahun 2014 sampai 2015-an ya. 2013 sampai 2011 sampai 2014-an. K-pop itu. Dari 2014 lu pernah denger nggak ada band baru tapi yang jalur major ya? Kalau 420, Payung Teduh kan itu indie label gitu kan. Indie label kan. Tapi jalur major ada nggak? Setelah gue lihat, Iya, benar. ada yang naik nggak? Vakum memang, ya. Vakum. Nah akhirnya, kalau gue telah, orang tuh jenuh, jenuh untuk ngedengerin lagu-lagu yang baru lagi kalau masih sifatnya sama. Oh, warnanya lagi, ya masih gitu ya. Warnanya gitu-gitu lagi, Melayu lagi gitu atau apa lagi gitu. Udah jenuh. Ah, mending gue denger yang lama-lama aja. Mending gue denger Armada, mending gue denger Hijau Daun lagi, mending gue denger apa Setia Band aja gitu kan. Mending gue denger Wali aja gitu. Udah ada kok stoknya gitu kan. Nah, di situ sedikit banyak gue berpikir wah, persaingan ini udah mulai apa ya? Udah mulai nggak seru nih gitu kan. Iya. Penikmat musik stagnan nih untuk di musik ini gitu. Sedangkan jalur bawah, jalur indie label tuh mulai tuh yang dulu lagi yang memang dulu efek rumah kaca itu dulu memang udah terdengar di jalur indie itu makin bersinar. Terus Payung Teduh mulai gitu kan. Terus 420 udah mulai. Gua pernah satu pesawat sama 420 lagi belum jadi apa-apa pernah gua. Oh pernah, gitu, sama Aris Lesmana? Sama dia. Sama Ari Lesmana pernah. Aris Lesmana. Satu pesawat sama dia gitu. Dia masih harga borongan lah, masih murah banget. Dan gua nggak tahu siapa dia, yang tahu. Iya. Kru gua dari Medan malah. Lu siapa itu? Gitu. Gue bilang, bang, itu famous bener bang, itu di kalangan indie. Oh, gue nggak paham kalau indie, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue coba setelah denger lagu aku tenang nih makin banyak gini. Nah nanti tuh gue bahas ya, kenapa gue punya band Kembang Tulip gitu. Nah, setelah situ, ya. Setelah itu, jadi berjalan dengan waktu. Akhirnya gue berpikir gini, gue mesti punya strategi nih, gimana band gue bisa tetap dinikmatin nih. Kalau warna yang saat ini kayaknya orang udah bosen deh. Itu udah nggak punya ininya. Bikin kejutan tuh kayak gimana ya? Kayak orang gregetnya ya.
kurang ya. Coba kalau lu minum kopi rasanya sama setiap hari itu, nikmat. Cuman nggak ada Bosan lagi ya. yang gini. Tapi kalau seumpamanya kopi itu tahu-tahu gue kasih gulanya kebanyakan atau gulanya gue kasih sedikit, Kurangnya. lu pasti kaget kan? Wih. Kan, minum kopi kan gitu, wih, pahit amat atau wih, manisan gitu kan? Pasti gitu. Nah, gue pengen ngasih efek itu. Jadi jangan berpikir kita nggak punya strategi untuk pemasaran lagu-lagu hijau daun gitu. Nah, akhirnya gue coba downgrade aja lah. Gue coba downgrade. Musiknya gue lebih iniin, terus aksi panggung kita juga kan beda. Jangan lihat gitu. hijau daun itu melalui lu dengar MP3 aja, tapi saatnya lu lihat di panggung, kita bisa beda banget. Kita bisa, bisa yang beda banget ya. Hah? Di album kelima tuh beda banget ya dari show di panggungnya, musiknya album. Ya show di panggungnya, walaupun lu kelihatan, ini lu mellow amat lagu ini ya. Tapi kalau di panggung kita bisa beda bawainnya. Gitu. Oh, kalau live beda ya. Oke. Kalau live beda banget. Nah, jadi saat lagu itu bisa akhirnya lambat memang. Awal laguku tetap sayang. Masih gampang dicerna. Kemudian sesuatu yang sempurna. Udah mulai sedikit berbeda. Pas lagu Ilusi Tak Bertepi, blast. Orang diam dulu, bingung gitu kan. Ini lagu lambat banget loh. Ini jujur lagu ini Ilusi Tak Bertepi ini lagu yang paling. Tapi gue suka karakter lagu yang naiknya kayak gini. Di radio nggak ada yang mau nerima di radio. Oh gitu. Putarinnya. Serius? Karena kelewat. Itu kan hijau daun loh tapi. Iya, maksudnya ada yang lebih. Karena lagunya ya terlalu melo ya. Ada yang lebih ini nggak sih lagu ini? Sebenarnya nggak terlalu melo juga, tapi apa ya? Lu masa muterin lagu Suci Dalam Debu, lagu ini nggak lu puter sih gitu dalam hati gua kayak gitu kan. Kita udah tahu radio-radio pun nggak mungkin ya, radio Ardan, Gen FM, radio-radio kelas-kelas itu nggak mungkin. Radio-radio kelas BC semua lah ke bawah. Gitu ya. Nah kemudian apa ya? Hampir 1 tahun lagu itu kayak nggak bergerak begitu-begitu aja. Nah muncullah saat lagu itu dibawain, kalau bisa dibilang mungkin semacam Raffi Ahmadnya Malaysia atau apa gitu, orang YouTuber sana. YouTuber di Malaysia, dia cover lagu itu dan booming gitu. Awalnya dari Malaysia. Awalnya. Nah kemudian setelah strategi gak bang ke depan itu ya? Iya, kemudian akhirnya dan kebetulan lagu itu video klipnya kita juga di Malaysia juga. Oh. Gitu. Setelah mereka tahu ini hijau daun, wah mereka kan sempat famous album 1, album 2, gitu kan, famous kan. Akhirnya makin lagi lah di situ ramai. Jadi perjalanan grafik album itu begini, sampai radio-radio kita masukin single keempat, lagu Ilusi Tak Bertepi lagi banyak permintaan. Oh gitu. Gitu. Akhirnya baru diputer di TV, nggak pernah dapat slot untuk lagu itu karena lagu itu bisa dibilang mellow awalnya, tapi sekarang sudah aman. Sekarang makin banyak tuh kan. Ya itu akhirnya berjalan. Bahkan gue pernah screenshot nih. Hari ini gue lihat viewersnya, dan itu gue coba selama 1 minggu. Hari ini gue lihat, udah di 20.150.000 viewers. Gue screenshot nih, jam sekian, hari ini jam sekian. Besoknya di jam yang sama, gue screenshot lagi. Kenaikannya tuh 150.000 setiap hari. Jadi dalam waktu 5 atau 7 hari udah naik 1 juta viewers gitu. Untuk lagu yang nggak dipromoin gede-gedean gitu. Iya. Makanya alhamdulillah sampai dengan detik ini masih kisaran segitu, 50.000, 70.000 setiap harinya yang viewersnya. Gua nggak tahu orang tuh ngulang lagi atau apa segala macam. Yang pastinya lagu itu sudah berjalan sampai dengan
105 juta viewers. Luar biasa itu. Tuh. Dan sampai akhirnya lagu itu gue nyanyiin sekarang udah gini aja, udah nyanyi semua orang. Tuh. Karena Hijau Daun ini kan terakhir di Net TV bawain itu bang ya kayaknya. Iya, di Net TV lagu baru. Oh, yang baru. Beban buat Hijau Daun itu sendiri adalah, lu bisa nggak sih bikin karya atau ngebawain karya yang bisa ngalahin lagu Suara gitu. Karena orang taunya Hijau Daun gitu. Suara, Hijau Daun Suara, Hijau Daun Suara. Nah, Itu kalau jadi sekarang udah ya? enggak tuh. Ya, kalau sekarang gitu. udah enggak lagi. Setelah adanya Ilusi Tak Bertepi, Hijau Daun, Bang, saya suka lagunya yang ini loh, Ilusi Tak Bertepi. Nah, jadi, Bang, Hijau Daun Ilusi Tak Bertepi, Hijau Daun Ilusi Tak Bertepi. Jadi, gua bersyukur aja sekarang. Nah, sekarang tantangan gua, bisa nggak ada karya lagi dari Hijau Daun yang bisa melampaui Ilusi Tak Bertepi. Ilusi Tak Bertepi. Gitu. Karena tapi pencapaiannya dari pencapaian lu beberapa album ini yang paling menurut lu pencapaian tertinggi gimana bang titiknya? Pencapaian tertinggi tetap sih ya. Semua lagu itu punya karakter, punya kisah masing-masing, punya cerita masing-masing, punya prestasi masing-masing. Tapi memang kalau most wanted-nya sih ibaratnya, kalau gue mau bilang nyari yang paling berkesan ya, ya Suara. Suara masih Suara ya. Suara dikarenakan satu, Suara itu lagu yang sempat gue tolak. Lagu yang sempat gue tolak untuk aransemennya. Karena itu. Dan karena di situ juga akhirnya orang-orang ngiranya tuh lagu itu Charlie yang nyiptain, segala macem gitu. Kalau gue sama Kang Charlie, gue bilang dia mah suhu lah buat gue ya, suhu. Karena Charlie ada itu sedikit insiden bang. Enggak pernah ada insiden gue sama dia. Oh bukan ya? Ada insiden. Itu apa sih? Lu gue lihat di vlognya Bang Ruri. Oh jadi ceritanya gini. Nah itu coba. Dulu, jadi saat kita di atas itu ada Lila, Hijau Daun, siapa lagi ya? Itu ya, word dahsyat apa? Ada Geisha. Ya? Ya. Word ya? Bukan, Dahsyat Word. Oh dahsyat ya, Dahsyat. Hijau Daun, ada Wali. Nah, 5 band ini ternyata lagu terbaik terdahsyat di tahun 2010 itu adalah akhirnya diterima oleh Hijau Daun. Iya. Hijau Daun. Suara ya. 2009 atau 2010 ya, pokoknya antara 2 tahun itu. Gua yang ngerasa gugup ya. Oh, agak kecil suara bang. Halo. Sorry. Ya. Oh iya, sip. Okay. Gue yang ngerasa gugup. Ya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Gue nggak pernah ngira gue tuh bakal menang. Karena ada The Massive, ada Lila, ada Wali, terus itu ada Geisha saat itu. Hijau Daun ini benar-benar kalau bisa dibilang, ya mereka memang band baru semua juga gitu. Tapi lebih dulu mereka duluan gitu. Iya. Ya kita cukup kaget saat kita yang dapat pemenang itu. Pemenang itu. Jadi gua tuh pas masuk kita ke atas panggung itu ditambah lagi si Raffi Ahmad memang pecicilan juga ke sana ke sini ngerasa. Jadi udah ngeblank lah suka banget tuh sama lagu Tulugau. Jadi ngeblank gua. Bukan ngeblank sih. Jadi dia pecicilan kan terus ke sana sini jeger. Nyenggol lah piala dahsyat trofi itu. Jatuhlah trofi itu, kesenggol sama si, bukan jatuh dengan tato jatuh, enggak, memang kesenggol badan Raffi, jatuh. Tapi gue harus tetap ngucapin terima kasih kan saat itu. Jadi gue agak sedikit kecewa juga memang. Ada rasa kecewa juga, aduh. Jatuh lagi pialanya kan, patah lagi belah dua lagi gitu kan. Copot gitu ininya. Nah akhirnya gue ngucapin terima kasih. Gue nggak lihat lagi tuh di depan, tapi tetap masih ada rasa bangga. Yang gue ucapin terima kasih tuh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua gue,
sama Sony Musik. Produser gua nggak kesebut namanya. Iya, iya. Apalagi siapa teman-teman dekat yang mendoakan atau segala, pokoknya cuman tiga huruf. Karena gua bingung harus ngomong apa. Sedangkan di situ ada Kang Charlie. Charlie, bener. Nah, sedangkan Charlie yang direct musik Hijau Daun album pertama. Dari Nah, awal, di situ ya. gua nggak lihat dan gua ngeblank gitu. Manusiawi lah, manusiawi. Akhirnya dengan cukup singkat ditambah lagi dengan piala yang jatuh gini gua udah ngeblank. Terima kasih buat orang tua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan pastinya produser kami Sony Musik Indonesia. Udah gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas pencapaiannya. Udah. Di situ Kang Charlie mungkin ngerasa gua nggak dianggap. Gua nggak masalahin itu. Gue gak masalahin itu karena mungkin ya nggak apa-apa. Apa namanya, pemikiran beliau ya, pemikiran Kang Charlie, mungkin gue orang yang gak tahu diri, udah gue bantuin buat aransemen lagu segala macam gitu, gue direct, giliran sukses lu nggak ngakuin gue, nggak ngucapin terima kasih sama gue, gitu kan? Ya, gue akui, walaupun gue hilap saat itu, walaupun otak gue ngeblank saat itu, dia marah memang sudah sepatasnya gitu. Tapi jujur gue memang betul-betul lupa gitu. Nggak sengaja bang ya, bukan disengaja ya, bener ya, manusiawi lah ya. Bukan disengaja, memang. Jadi setelah saat itu memang saat itu gue manggung ketemu dia cuek, atau gue WA dia nggak dibales atau apa kayak gitu. Gue nggak paham kalau dia marah soal itu. Gitu. Gue nggak paham kalau gue pahamnya setelah beberapa tahun kemudian ada mungkin krunya atau siapa yang cerita ke gue, oh begini kenyataan, astaga, gue bilang. Untungnya album kedua gue kan gak didirect dia juga kan, tapi thanks to-nya ada. Album ketiga gue thanks to-nya untuk dia ada. Iya. So, jadi gue tetap menghormati dia sebagai ini ya, sampai akhirnya lupa dengan sendirinya perasaan itu. Sampai akhirnya kita juga manggung bareng juga, dapat tour bareng juga gitu. Jadi emang penting banget ya untuk ya. Ya, kalau gue jujur bukan tipe orang yang lupa kacang lupa kulit gitu. Benar, gue percaya itu bang. Bukan tipe. Jadi tapi gue sangat wajar kan kalau saat itu Kang Charlie menilai gue seperti itu. Memang satu hak dia, kedua dia tuh di depan muka gue dan gue nggak lihat. Gitu. Iya. Dia tuh dapat award juga saat itu juga, award juga, tapi band. Kalau gue lagu terdahsyat, dia lagu terdahsyat. Iya. Gitu. Makanya saat gue mengucapin selamat Kang udah dapat itu, dia nggak balas gitu. Kenapa gitu? Kok nggak balas gitu? Gue BBM atau apa? Gitu. Kok nggak balas? Ya, sudahlah, mungkin kenapa, atau capek atau apa? Kan dia saat itu turnya sibuk juga dia gitu. Itulah ya. Gue jujur aja baru ngupas ini tuntas nih podcast sama lu ini, ngupas tuntas ini. Masa sih? Iya, kalau yang lain-lain nggak begitu detail gue ya, nggak begitu detail. Iya. Begitu detail gue jelasinnya. Tapi karena memang yang berkembang bang, saat sempet ini. Waktu lu sama Bang Ruri, itu sempet gue ke framing juga ya. Oh gila Bang Dede gini amat sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Pasti ada something deh kan gitu. Akhirnya ya, emang pasti, waktu ya awalnya gitu. Kan Bang Ruri sama Charlie ya, baru Bang Ruri ke Bang Dede. Ke gua dulu. Oh lu dulu ya? Baru ke gua dulu. Oh iya, kalau dulu baru ke Jadi Charlie. Gua yang cerita malah. Gua yang cerita. Ruri nggak tanya, gue yang cerita, tapi akhirnya Ruri dapat. Gue sengajain sih memang. Biar Ruri punya momen untuk ke Charlie, senggolin untuk ke Bang Charlie ya. Bisa ngegali. Karena gue bilang kalau memang lu mau undang Charlie, Kang Charlie, sampaikan permintaan maaf gue bilang kayak gitu. Saat itu kondisinya seperti itu, gue bilang. Jadi nggak ada hal-hal apapun yang mengakibatkan gue jadi kacang lupa atau kulit, atau dia akhirnya nyumpahin gue, mampusin gue atau apa segala macam. Walaupun sempat terucap, kan karena sempat Kang Charlie sempat bilang, tuh kan pialanya jatuh, di akhirnya jatuh, gitu sih berarti kayak gitu kan. Kalau buat gue bukan kesalahan Kang Charlie itu, bukan apa. Kalaupun dia dengan perasaan yang beliau yang
belum pahamnya, belum taunya kejadian sebenarnya seperti apa, nggak paham situasinya, ya hal yang itu pantas aja dan gue mewajarkan gitu, dan gue mewajarkan gitu. Jadi cuman ada hal-hal yang gue sayangkan aja saat itu, ya sampai sebegitu menilainya juga gitu kan. Iya, Karena kayaknya kecewa gua banget sih, gitu. gua sih, Gua ngeliat sih kayaknya kecewa banget. ya karena gue nggak pernah dikasih kesempatan untuk menjelaskan juga. Karena gue nggak tahu, Benar, benar. gue tahu Kang Charlie itu marah sama gue 3 tahun setelah kejadian itu, dan itu bukan dari Nah, dia, itu, dan itu itu dari perlunya krunya atau komunikasi apa bang ya. siapa? Iya, iya soalnya gue WA dia udah ganti nomor, bukan WA waktu itu, gue SMS dia udah ganti nomor, gue BBM dia gue nggak tahu pinnya waktu itu. Hubungan gue sama gitarisnya, waktu podcastnya Bang Ruri itu emang ngebantu banget ya untuk kayak klarifikasi masa lalu ini ya. Karena ya, emang ke framing juga cuman, waktu Bang Charlie bilang gitu. cuman Kang Charlie juga udah santai banget kok, Oh iya. udah biasa juga. Cuman dia hanya menjelaskan aja kondisi saat Benar. itu, terus kejadian yang menimpa hijau daun kayak gitu. Mungkin diakibatkan karena mungkin guanya gini itu. Gak, kalau gua sama Kang Charlie udah sering ketemu. Iya. Cuman memang kita Kang gini, dia udah baik banget juga sama gua juga, udah gini segala macam. Kalau manggung kan gua selalu jadi band pembuka dia, opening setiap band ya. Pas lagu terakhir dipanggil gua, Dide naik nyanyi bareng. Itu. Oh gitu. Lalu udah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi hal-hal yang dulu tuh sebenarnya dia udah memaafkan gua dengan ketidaktahuan dia, dan gua juga sudah memaafkan dia dengan sepengetahuan gua gitu. Iya. Kan dia kan salah paham bang ya gua. intinya kan. Salah paham sama gua, dan gua udah memaafkan dia juga gitu, salah pahaman itu, dan dia juga udah memaafkan gua gitu. Iyalah. Ya gitu. Karena memang sebenarnya gua nggak pernah ribut sama dia, nggak pernah terjadi insiden gua bentak atau apa segala macam, nggak ada. Karena pure karena lupa hilap itu saat kejadian itu aja. Gue sih lebih yakinnya ke situ bang, lebih yakin ke komunikasi yang Bang Charlie-nya lagi pundung nih, lagi males nanggepin lu. Iya. Kan? Tapi dia juga nggak cari tahu kenapa gitu, dan nggak ada juga konfirmasi ke elunya bahwa dia lagi pundung gara-gara itu, kan gitu sih. Miskomunikasinya di situ kalau menurut gua ya. Iya, itu aja sih sebenarnya. Lebih ke sana sih. Jadi kalau titik tertinggi tadi di album Suara dengan lagu Suara, kalau titik terendah lu bang selama berkarir di musik lu, di apa? Titik terendah gua itu di masa tahun 2014. 2014 setelah gua mau masuk album kelima. Mau masuk kelima ya? Iya. 2015. Mau masuk album kelima. Di situ drummer gua resign, ya. Drummer gua resign. Alasannya memang untuk ngejalanin usaha keluarga, dan gua memang nggak bisa menahan orang untuk seperti itu. Jangankan untuk urusan keluarga, untuk urusan pribadi dia aja pengen lebih maju, gua nggak bisa nahan juga gitu kan. Kemudian setelah itu pernah ada apa ya, benar-benar saat K-pop itu benar-benar bukan hanya band gua aja ya, seluruh band kayaknya luluh lantak gitu kan. Dari baik acara TV nggak dipanggil gitu kan. Walau gua masih mending ada 1-2 acara TV setiap bulannya gitu. Tapi drastis banget memang. Drastis banget. Jadi manggung off air kita yang benar-benar turun drastis saat itu. Gitu. Tapi emang Bang berat waktu ditinggal sama siapa drummer bang namanya bang sebelum Bang Rio, lupa gue. Denny. Bang Denny. Akhirnya diganti Bang Rio dari The Virgin ya. Sama Rio kan. Nah saat itu benar-benar kita bisa dibilang apa ya, kayak mana nih gitu kan. Sedangkan kita stuck banget ya. Stuck banget nih kayaknya, memang itu stuck banget. Untuk menjual hijau daun saat itu selalu ada pembanding. Maksudnya? Mendingan Armada gitu.
ah Oh gitu. mendingan ini, mendingan ini gitu kan. Saat itu, Ada saat rival itu ya. ada rival, selalu ada choice yang Iya lain iya. ya, ada choice yang lain gitu. Dan kita udah pitching segala macam gitu, tato kalah sama band ini, ada masih gitu kan, kalahnya gitu. Jadi ya sudah, gue sih ngejalanin aja siklus karena Siklus. buat pendewasaan band ini juga, dan kita pengen lihat sekuat apa band ini bisa berjalan kayak gitu. Jadi saat itu untungnya anak-anak itu semua mentalnya mental tempur semua ya. Khususnya 4 orang ini ya, personil gue kan sebenarnya Denny resign itu ya kita maklumi karena memang untuk meneruskan usaha orang tua. Sedangkan 4 yang lainnya memang founder banget. 4 orang inilah yang pertama kali mendirikan Hijau Daun. 4 orang ini pertama kali bergerak dari Lampung ke Jakarta gitu kan. Nah, kalau Denny masuk waktu itu melalui audisi gitu kan. Oh Sudah iya, ya. Hijau Daun Sebenarnya mau empat ya. Hijau Daun. Nah setelah Hijau Daun stuck gitu ya, sebulan hanya manggung 1-2 gitu kan. Kemudian kita bergabung sama DH Production ya, bergabung dengan label yang baru. Nah setelah bergabung sama label yang baru itu, nah itu yang gue bilang tadi, downgrade tadi. Iya, strategi ya. Strategi lagi. Kayaknya kalau gue mesti bertahan dengan musik yang kayak gini, gue belum punya formula baru lagi untuk gue kasih ke masyarakat. Akhirnya kayak gitulah. Sampai akhirnya lagu-lagu tercipta gini, kita kerja sama bareng. Sampai dengan saat ini alhamdulillah, bahkan pencapaian kita tuh sebelum pandemi sudah udah dari 2016 ya. Terima kasih juga buat teman-teman Republik juga yang sudah memperkenalkan kita sama event organizer yang cukup besar. Jadi sehingga dari tahun 2016, 17, 18, 19 tuh kita jadi rutin lagi untuk manggung-manggung juga, dapat tour terus juga gitu kan. Bareng Republik ya? Ya bareng Republik, kadang sama setiap band. Tapi awal pertama kali perkenalan dengan IO besar itu referensi dari Republik ya. Ruri. Ya Ruri. Itu. Ya akhirnya alhamdulillah setelah pas pandemi segera beberapa show manggung di luar kota di pending, cancel sampai sekarang. Intinya jadi hanya virtual gitu atau TV gitu yang ini. Tapi justru bukan zaman pandemi ini titik terendah Bang ya. 2015 itu enggak. Kalau buat gue ya. Kalau buat gue, karena gue zaman pandemi ini malah gue lebih kreatif gitu. Lebih kreatif untuk hijau daun itu. Kalau boleh dicek nih, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, Hijau Daun itu setiap 4 bulan sekali itu rilis single. Rilis, iya. Paling lama 6 bulan lah. Paling lama. Tapi setiap 4 bulan atau setiap 3 bulan tuh rilis single. Belum lagi video akustiknya, video ininya gitu kan gitu. Makanya gue nggak ngerasa titik terendah karena gue kreatif banget setelah di DH Production tuh, gue kreatif banget juga. Cuman pandemi ini apalagi gitu kan. Tapi dalam artian kalau lagu-lagunya kan lagu-lagu Bang Dosa Budaya semua tuh Bang. Iya, jadi kita tuh enggak juga. Oh enggak juga, ada juga lagu lu ya? Sekarang ini masih juga kan garap lagu lagi Bang? Iyalah. Kayak yang sekarang juga lagi diminta lagi materi gue juga kan gitu. Oh gitu. Materi lagi juga. Jadi aransemen kita bareng, semua juga bareng. Gitu. Yeah. Jadi saatnya berkaryanya jadi lebih fokus, lebih enak, lebih enjoy, dan labelnya juga sangat support banget juga ke kita. Iya. Labelnya sangat support banget. Ya? Gitu. Produser gua, apalagi produser gua gitu ya. Gua belum pernah nemu produser yang sesupport beliau. Belum pernah gue nemu produser di musik sesupport beliau, sebaik beliau, bisa bikin nyaman apa namanya?
anak-anaknya ya. gitu. Layaknya bapak juga, layaknya Mm-mm. sahabat juga gitu sama Nah, dia, lu sama ikut Pak Hudaya tuh. produserin teman-teman di apa Kembang Tulip tahun berapa, Bang? Itu 2019 akhir. Iya, berarti kan ada influence dari produser lu yang sekarang kan untuk karakter gimana jaksanaannya Enggak, segala jadi macam. kalau untuk Kembang Tulip Oh ya. sendiri, gue memang lagu-lagunya itu 90% gue yang bikin. Oh Lagu-lagu di gitu. Kembang Tulip itu sendiri. Dan gue juga tergabung di dalamnya, cuma sebagai gitaris di situ. Oh. Sebagai gitaris juga. Jadi sebelum gue buat itu, gue sempat ngobrol sama Robbie Geisha gitu kan. Mm-mm. Robbie Geisha kan foundernya 420 kan. Heeh. Jadi gue sempat nanya-nanya banyak hal sama dia juga gitu kan. Gini-gini gue pengen ada ini juga gitu, ada hal-hal yang gue mau gue tuangin, bikin aja dia bilang gitu kan. Bikin aja deh ya ini segala macam gitu. Gue sampai nanya sama dia, gimana perasaanmu? 420 kalau gue bilang menurut kacamata gue jauh lebih besar daripada Geisha saat ini. Itu harus kita Oh saat akui ini berarti ya. gitu kan. Kalau saat Itu ini saat ya. ini ya harus kita akui Iya. gitu ya. Oh iya. Famousnya apanya, tapi bukannya Geisha nggak Iya. besar ya. Oh iya, Kalau maksudnya Raksa kalau ini sama-sama digedein ini saat ini sama-sama raksasa, fasenya. sama-sama raksasa ya, cuman raksasa ini lebih besar gitu. Ya fasenya, Bang, benar. Fase sekarang Dan lagi hebatnya dia apa ya? Ya itu udah rezeki anak-anak 420. Malah kan dia personil juga di situ. Dia kan Robby. personilnya juga di situ. Robby. Iya, iya. Robby Gesya tuh salah satu personil, tapi ya nggak pernah ikut manggung, nggak pernah ikut muncul Oh di gitu. 420. Iya. Oh, lu baru tahu ya? Nah, jadi gue yang bocorin. Gue pikir udah rahasia umum itu. Yang nggak tahu Nah, mah di, salah satu gitaris BAG yang gabung di situ, Bang Andi Arman. oh, itu gitaris BAG itu Andi Arman tuh sebagai produsernya saat ini pun. Oh, sekarang Additional produsernya. player sekarang termasuk Iya. produser ya, termasuk produsernya. Heeh. Karena dia yang ikut arranger lagu yang di sana. Arranger lagu, Nah, Bang. gua pun sebelum rilis Kembang Tulip ini banyak ngobrol juga sama Andi Arman juga. Banyak ngobrol juga soal pembahasan lagu dari artwork cover albumnya. Itu gitulah, banyak banyak masukan juga dari dia gitu. Akhirnya orang itu memang dari dulu sih kalau gua dari awal ya gua tahu Andi Arman itu musisi ini bakal jadi musisi besar deh memang gitu. Entah di belakang Iya. panggung atau dengan band dia sendiri. Tapi Udah gua kecium baunya, Bang ya. udah kecium, agak-agak amis gitu. Intinya seperti itulah dia. Iya, iya. Gitu. Nah, berarti di COVID ini nggak titik terendah ya? Berarti emang banyak yang lu kerjain ya? Kayaknya tadi sibuk banget gitu. Artinya Iya. nggak menjadi suatu kendala, bahkan jadi tantangan tersendiri ya? Kayak buat virtual tadi, macam-macam kegiatan. Kalau menurut Titik pandangan lu, Bang, terendah kalau itu tentang kalau COVID, Bang, gimana, Bang? ya Tentang COVID, apa Bang. ya kalau gue mau bilang tentang COVID ya Lu banyak termasuk yang golongan yang ngomong mana nih nih? Golongan yang golongan percaya, yang atau oh gimana? ya gue percaya sama COVID itu percaya gue bilang. COVID-nya ada, Nah, tapi COVID-nya nyata cuman perlakuannya terlalu berlebihan lebay. gitu karena ada hal-hal yang gua nggak masuk di akal gua gitu yang nggak masuk di akal gua tuh dalam artian gini kalau pemerintah ya lockdown berat semua lockdown pasar nggak dibuka toko nggak dibuka ini konspirasi mau ini apa gua terima Nah, gitu tapi ini enggak tempat ibadah ditutup gitu kan tempat ibadah ditutup terus itu pasar dibuka tempat keramaian dibuka gitu lu wisata dibuka kalau ya. kalau lu muslim lu sholat berapa lama sih lu di dalam masjid gitu Hmm.
Berapa 5 lama? menit Dan lah. sedangkan sebelum masuk masjid itu udah paling cepat itu. Paling lama paling 10-15 lah. Ya kan? Iya. Dan itu pun berjarak. Emang sering lu lihat di masjid itu orang ngobrol kalau udah mau ibadah? Emang ada yang ngobrol gitu? Diem kan? Udah pakai masker, diem, berjarak pula, ditutup. Kalau di pasar, beli segala macam ini, apakah karena di masjid gak ada aktivitas jual beli? Apakah di masjid itu nggak menghasilkan uang sampai akhirnya ditutup? Sedangkan di pasar ada aktivitas ekonomi yang di situ, berputarnya uang di situ, sampai harus tetap dibuka. Sedangkan potensi terkena di sana. Di pasar lu nggak cuci tangan dulu, lu nggak bersih-bersih diri lu, sedangkan lu masuk masjid, masuk tempat ibadah, lu bersih diri dulu, Bersuci dulu cuci ya. tangan, bersuci, berjarak, lu diam di satu tempat. Nah itu sih kadang gua nggak terima tuh, cuman itu aja. Cuman itu ketidaktegasan pemerintah juga gitu. Sama kayak soal apapun namanya lah ya. Mau PS, Ya, MTK. mau PPKN, mau PPKN, mau PSBB juga gitu kan. Mau nanti IPS, isolasi pemekatan sendiri apa kayak gimana itu tetap namanya. Ya, kayak gitu. Kalau tetap begini caranya, ya percuma juga. Karena Begini caranya itu maksudnya gimana, Bang? ya tetap orang bisa alur masuknya kayak begini gitu. Yang cut, bener-bener di cut gitu ya? Enggak. Kalau mau stop benar-benar kita lihat gimana 15 hari nggak bisa keluar jeger itu ya. Yang undang-undang Tapi satu itu ya. Nah, gue nggak mau nyenggol gitu. Gue takut ada tukang somai di depan. Gue takut ada tukang uduk di depan gitu kan. Gitu. Iya. Cuman kan ya harusnya kayak gitu karena karena undang-undang karantina itu kalau udah itu kan pemerintah semua ikut menanggungnya. Nah, gitu. Itu yang nggak dipunyai pemerintah kita mungkin, gitu kan. Kalau memang bisa ya kenapa nggak dijalanin? Itu 15 hari, itu kan 15 hari kita lihat mati nggak virus ini, itu walaupun masih ada tapi berkembang nggak gitu. 15 hari ini benar-benar stop nggak gitu. Ini jangan akhirnya ujung-ujungnya pemekatan kayak gini lagi di portal di mana-mana segala macam. Sampai gue geram banget kemarin gue posting kan. Ada tutup portal di komplek. Lu bayangin, gak usah di Jakarta, di Lampung aja. Gue pernah masuk ke daerah Bumi Asri apa di mana gitu. Di depan ditutup tuh. Padahal rumah kawan gue di situ. Harus muter lewat belakang lagi sana. Gini-gininya. Kalau mau dipikir-pikir gitu kan. Sedangkan posisi kita tuh naik mobil. Gitu kan. Naik mobil kan, di dalam mobil gitu kan. Jadi kayak bener-bener apalagi yang ibu-ibu itu yang rumahnya memang jalurnya lewat situ. Nggak bisa masuk begini, akhirnya boleh, tapi akhirnya kan boleh masuk. Tapi dia harus kasih 20.000. Lebih kemana sih sekarang lu lihat di situ? Lebih ke duitnya kan? Kalau dia ngomong, maaf Bu, walaupun rumah ibu di sini tetap tidak bisa masuk. Kalau ibu mau masuk lewat di sana. Ya oke. Kalau memang begitu, karena ini peraturannya begitu Bu, it's okay. Gue salah-salahin tuh ibu mau maksa lewat situ. Nah, ibaratnya. Tapi kalau seumpamanya dia ngomong, ya udah susah amat ngasih 20.000 segala macam gitu. Wah, itu udah. Makanya gue bilang, kalau untuk wali kotanya, kalau memang di situ wali kota mana, Bekasi kayak di mana gitu wali kota, ya tolong dulu lah gitu. Untuk orang-orang yang jaga portal itu kan ngejaga keamanan nanti intinya kan, menjaga untuk laju lurahnya kayak camatnya kayak apanya gitu kan. Ya, mobilisasi. Kasih duit lebih lah mereka lah. Kasih duit lebih lah mereka. Kalau lu nggak bisa biayain masyarakat tuh semua, ya tukang-tukang jaga portal tuh kasih duit lebih lah. Intinya kayak gitu, walaupun mereka freelance atau apa. Jadi jangan tambah nyusahin orang. Sampai masyarakat udah susah kayak gini, dibikin bisnis lagi. Gitu. Ya itu yang bikin banyak kita jadi agak gimana ya dengan aturan, karena di lapangannya ya nyatanya banyak yang jadi oknum-oknum gitu ya Bang.
Jadi kita tuh agak gimana gitu, pengen nurut tapi jadi males gitu ya, kayaknya gitu ya. Jadi males. Kalau seumpamanya dari awal, oke, apalah PSBB, jatuhnya lockdown, berat semua gitu, nggak boleh keluar selama ini, selama 15 hari. Walaupun jatuhnya itu PSBB, mau katanya PSBB, mau lockdown apa-apa gitu. Buktiin aja dulu gitu. Jangan habis itu habis ini perpanjang lagi, nggak kelar-kelar. Ditambah lagi dari luar masuk juga gitu kan, alasannya udah prokes lah segala macem gitu lah. Dulu yang nggak percaya siapa? Dulu ya nggak. Iya. Nggak. Dulu yang gue mau tanya malah. Dulu yang nggak percaya sama COVID ini siapa? Iya. Yeah. Yang pertama kali masuk Indonesia yang ngebantah siapa? Pejabat teras semua kan. Wah, itu bisa hilang sendiri. Indonesia ini iklimnya ini sekarang. Kalau gue mau ulas itu lagi. Pokoknya Indonesia itu nggak mungkin, karena Indonesia tropis lah ngomongin. Pada saat itu hanya satu orang yang pengen bertindak cepat waktu itu, karena ada kasus baru 1-2 orang kasusnya itu, tapi dibilang lebay lah, dibilang inilah, dibilang beginilah. Saat nyebar sekarang, dalam hati gue pengen ngomong mampus gitu kan, mampusin dulu lo ini, cuman kayaknya nggak usah lah. Namanya ya belum tentu juga keluarga gue aman dari penyakit ini juga kan. Ya gitu. Tapi belum ada ya Bang ya, masih aman ya? Gue hanya masih aman ya, keluarga masih aman ya? Alhamdulillah. Karena kan beberapa belakangan kan musisi, terus kemarin Jen Salimar, banyak teman-teman juga yang kena dan terkonfirmasi COVID. Iya, terkonfirmasi banyak sekali. Pipis. Kita situ bentar. Ya itu sih, lebih ke sana sih kalau gua. Mbak, ada Mbak. Terus? Iya Bang, jadi maksud gua kan banyak juga teman-teman musisi, termasuk yang paling vokal kan dari Bang Jering ya, sampai akun Instagramnya hilang. Kalau lu ngeliat begitu gimana sih Bang? Kan menurut gua pribadi, Jering itu kan bukan nggak percaya COVID, dia percaya dengan COVID. Yang awal dibela kan karena ada ibu-ibu yang meninggal karena ada prosedur yang menyebabkan ibu itu meninggal, kan sebetulnya itu yang dibela pertamanya ya. Kalau kita di luar konspirasi dan lain-lain nih. Tapi kan, kalau kata gua, buat pemerintah sih buktikan aja sih apa yang diomongin Jering itu. Buktikan aja. Kalau Jering ngomong begini, buktikan dengan data. Jangan main tangkap, main bantah, main apa segala macam. Buktikan aja. Kalau Jering bertanya, ini segala macam kayak gini, buktikan gitu. Kalau semua ada artis-artis yang dituduh dia tuh endorsement dengan ini segala macam gini, dia endorse dengan COVID segala macam kayak gitu, buktikan, baik Jeringnya maupun yang dia endorse, buktikan gitu. Jadi clear di situ gitu. Kalau pemerintah gitu kan, ini kacung ini segala macam kayak gitu. Gelagatnya mungkin menunjukkan ke arah sana, tapi pemerintah gak buktikan gitu. Jadi sedangkan istri gue juga kan sebenarnya kan tenaga kesehatan juga ya, tenaga kesehatan juga di salah satu kabupaten di sini juga gitu kan. Ya banyak juga mengedukasi segala macam gini, tapi ya dia pun sebagai tenaga kesehatan pun gitu kan, apalagi di ini paling depan, dia nggak bakal tahu menahu soal dalamannya ini juga kok. Pasti dokter umum, dokter yang di situnya, kepala rumah sakitnya yang lebih tahu gitu kan. Mereka kan hanya bawahan, hanya disuruh perintahkan gini, apa yang diembuskan ke bawahan, ya bawahan nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu kan. Nah, buat gue sih sebenarnya menyikapinya dengan bijak aja. Kalau gue gak masalahin soal penyakitnya, bukan, karena penyakit itu dari Allah juga gitu. Mau yang nyebarin manusia, mau siapa yang nyebarin juga, penyakit itu Allah yang berkehendak gitu. Cuma kodrat Allah ya, berarti ada takdir di situ.